Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di part yang keempat, chapter 6. Terakhir kita berhenti di sini ya, occurrence, yaitu kalau bisa di bahasa Indonesia mungkin artinya terjadi gitu ya. Artinya transaksi yang ditulis atau yang uh, angkanya ada di TB atau angkanya ada di jurnal itu benar-benar terjadi gitu ya. Uh, Sampai saat ini kita tidak akan detail gimana cara ngeceknya gitu, karena nanti itu akan kita pelajari di bukti-bukti audit di chapter berikutnya. Tapi intinya gitu ya teman-teman, kalau ngaudit itu tujuannya kita tentuin dulu di awal. Misalnya untuk ini transaksi ya, berarti sales, akun-akun yang ada di income statement, atau sales, expense, bayar bunga, bayar pajak, penjualan, semua itu harus kita pastikan bahwa dia benar-benar terjadi. Artinya tidak ada sales yang fiktif gitu ya. Kan bisa aja tuh kalau teman-teman kemarin nemuin kasus di Enron misalnya, dia menyajikan sales yang fiktif, yang angkanya ada tapi salesnya tuh nggak ada gitu ya. Jadi dia harus dicek occurrence-nya. Nah, sekarang yang kedua, objektif yang kedua selain occurrence adalah completeness. Jadi completeness ini kebalikannya teman-teman. Kebalikannya dari occurrence. Kalau occurrence, kita lihat laporan gitu ya, ada uang, ada $100, kita lihat transaksinya. Jadi dari catatan kita lihat ke belakang, mundur. Nah, tapi kalau completeness kebalikan. Kita lihat transaksi, dicatat nggak sama dia? Kebalik ya. Jadi ada kejadian. Terus kita lihat dia dicatat nggak gitu di kertasnya. Jadi kebalikan ya. Kalau occurrence kita lihat dulu catatannya, terus kita cek kejadian nggak nih. Nah, tapi kalau yang di completeness, kita lihat transaksinya, misalnya kita lihat invoice-nya, kita lihat surat tagihan, itu kita cek ke catatannya dia, ke jurnalnya ada nggak gitu ya. Jadi kebalikan. Existing transaction are recorded. Jadi misalnya kita by sampling ngecek ke invoice penjualan. Dari situ kita cek invoice penjualan ini udah dicatat belum sebagai sales gitu, atau tagihannya ada tapi tidak dicatat sebagai AR misalnya, kayak gitu ya. Itu completeness. Jadi kebalikan, kalau occurrence itu Z ke A ya, Z itu artinya laporannya sudah ada, A-nya kejadian nggak. Nah, kalau ini kebalik, completeness itu kita cek transaksinya ada, dicatat nggak di Z gitu ya. Kebayang ya kebalikannya. Nah, ini bisa jadi loh teman-teman, misalnya ada biaya yang dia bayar, misalnya biaya bunga atau biaya listrik, biaya air, tapi dia nggak catet di jurnalnya. Kalau gitu nanti expense-nya kekecilan ya nggak? Expense kekecilan, income kegedean, kayak gitu. Efeknya panjang ya. Makanya auditor itu lengkap banget kalau ngecek. Dia harus lihat dari catatannya, dilihat dari transaksinya, dilihat gitu ya. Yang ketiga, tujuan audit yang ketiga adalah accuracy. Ketika kita ngaudit, kita cek dia akurat nggak. Accuracy itu dari kata-katanya aja udah ketahuan ya. Recorded transaction are stated at the correct amount. Artinya tadi, misalnya transaksinya 1000, benar nggak dicatatnya 1000? Jangan-jangan dicatat tapi dicatatnya beda. Nah, kalau beda itu namanya tidak akurat. Misalnya transaksi 1000 dicatatnya 100 karena error, karena staffnya ngantuk gitu misalnya ya. Itu bisa aja. Jadi tujuan audit yang ketiga terkait transaksi adalah accuracy. Kita cek keakuratannya. Kadang cara auditor ngecek dengan menghitung ulang apa yang dihitung klien. Nanti kita pelajari, tenang aja ya. Jadi udah 3 ya, occurrence, completeness, dan accuracy. Dari kata-katanya aja teman-teman bisa nebak artinya ya. Accurate, udah akurat belum? Kemudian yang keempat, tujuan audit terkait transaksi adalah posting and summarization. Posting and summarization ini artinya transaksi sudah dimasukkan ke master file dan correctly summarized. Artinya apa? Jurnal-jurnalnya udah masuk ke ledgernya masuk ke TB, jadi nyambung gitu dari A ke B ke C ke D gitu. Ini maksudnya posting and summarization. Itu harus kita cek karena belum tentu loh yang udah di jurnal itu nanti ngelink gitu kan, misalnya sistemnya ada error gitu kan. Maka transaksi itu harus kita cek alurnya sudah terposting dengan baik atau belum, udah ke summarize dengan baik atau belum di TB-nya dia ya. Jadi master file and correctly summarize itu maksudnya. Sedangkan yang kelima, tujuan audit terkait transaksi adalah classification.
Dari kata-katanya jelas ya. Transaksi sudah diklasifikasikan dengan benar atau belum, properly classified. Misalnya gini, biaya air, bayar air, apakah benar dia masukin ke expense untuk bayar air, atau jangan-jangan dia masukin ke electricity expense gitu, ketuker klasifikasinya ya. Jadi bahkan salah klasifikasi juga efeknya nanti bisa panjang. Misalnya yang harusnya masuk selling, dia masukin ke administrative expense, atau yang harusnya masuknya ke sales, dia masukin ke service gitu kan, salah ya. Maka ketika ngaudit harus dicek klasifikasi transaksinya sudah benar atau belum. Dan yang terakhir, yang keenam, timing. Selain klasifikasi, lihat juga waktu pencatatannya sudah benar atau belum. Ya, misalnya transaksi 1 Januari, bener nggak dia masukin 1 Januari? Jangan-jangan dia masukin ke 31 Desember tahun sebelumnya, misalnya 2020. Nggak boleh ya. Nah, itu salah, karena nanti laporannya jadi misleading. Harusnya penjualan tahun ini dia masukin ke tahun lalu, atau sebaliknya, penjualan tahun lalu dia masukin ke tahun ini. Itu nggak boleh, karena sudah beda buku ya. Jadi timing itu penting, karena ini yang biasa sering dimanipulasi oleh perusahaan. Jadi misalnya dia mau mengecilkan expense gitu ya, akhirnya expense tahun ini nggak dia catat dulu, nanti aja tahun depan nyatetnya kayak gitu. Atau kebalikan, dia mau gedein sales, maka penjualan yang harusnya tahun lalu atau tahun depan ya dia masukin di tahun ini. Nah, itu harus dicek sama auditor ya. Nah, ini adalah summary-nya. Kalau teman-teman mau lihat, ini yang sebelah kiri adalah asersi. Asersi tadi ada tujuan auditnya. Kan asersi itu hanya ada 5 ya, occurrence, completeness, accuracy, classification, and cut-off. Masing-masing punya tujuan audit. Kebetulan tujuan auditnya sama, occurrence ya occurrence, completeness ya completeness. Nah, untuk accuracy ada 2 ya. Tadi ya, accuracy itu berarti nyatetnya bener nggak? Jadi tujuan auditnya ada 2, ada accuracy, ada posting ya. Kemudian klasifikasi sama dan cut-off, bahasa ininya timing. Jadi sama ya sebenarnya, cut-off ya timing gitu. Nah, ini di sini contohnya adalah di perusahaan namanya Hillsburg Hardware. Jadi dikaitkan antara manajemen asersi dengan tujuan auditnya. Di sini kita kaitkan dengan transaksi sales ya, karena transaksi itu kan ada banyak, ada sales, ada expense, ada cash receipt gitu kan. Nah, kalau di sini dia contohnya sales. Misalnya kita lihat ya. Ini udah saya jelasin tadi sebenarnya. Kalau occurrence kita lihat ada nggak sales yang dibuat untuk fiktif customer gitu kan. Berarti nggak terjadi kan kalau fiktif. Kemudian kalau completeness kita lihat semua sales dicatat nggak gitu. Kalau accuracy kita lihat apakah sales yang dicatat dengan barang yang dikirim sama yang ditagih sama. Itu kan berarti keakuratannya ya. Karena kan bisa aja gini, dia ngirim 1000, yang ditagih 500. Salah dong, nggak akurat gitu. Kemudian kalau posting, ini sama ya. Apakah salesnya jurnalnya dicatat di master file, di TB-nya, di GL-nya udah bener atau belum. Klasifikasi juga tadi udah saya jelasin, masuk ke klasifikasi yang mana, dan cut off juga. Itu ya, jadi itu adalah contoh dari 6 tujuan audit terkait transaksi, 2, 3, 4, 5, 6, dan asersi manajemennya ada 5 ya. Jadi teman-teman gak usah pusingin apa asersi, apa tujuan audit ya. Intinya adalah yang kita lihat itu sebenarnya adalah si tujuan auditnya ini ya, yang 6 ini teman-teman. Karena dia terkait ke sini, karena asersinya tuh kurang lebih namanya tuh sama gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kita fokusnya di sini, di tujuan auditnya ada 6. Oke, nah ini adalah transaksi tujuan audit terkait transaksi. Sekarang kita akan belajar tujuan audit terkait akun balance. Ingat ya, tadi ada 3 kan? Ada akun transaksi, akun balance, dan notes or disclosure. Nah, akun balance ini sama teman-teman. Kita lihat ya. Tapi dia ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8, tambah 2. Kalau tadi transaksi ada 6, kalau akun balance kita punya 8. Tapi bedanya cuma, tapi yang 6 ini sama ya. Kita lihat pertama, ada existence. Kalau tadi di transaksi kita punya occurrence, ya nggak? Kalau di akun balance, dia cuma ganti nama aja jadi existence gitu. Tapi in terms of definition, they are all the same, sama. Maksudnya apa?
kita bedakan ya, kalau tadi kita ngomongin transaksi, kita ngomongin sales. Misalnya sales, expense, cash receipt, cash disburse. Tapi kalau ngomongin akun balance, kita ngomongin semua akun-akun yang ada di balance sheet, yaitu aset, liability, equity. Sebut aja misalnya cash, ya nggak, aset paling gampang itu cash. Kalau tadi contohnya sales, sekarang cash. Berarti kalau kita mau lihat existence, cash yang ada di balance sheet itu benar-benar ada. Ya, amounts included exist. Misalnya dia bilang cashnya $1.000.000, kita cek ke bank, bener nggak ada 1 juta gitu ya. Itu gampangannya existence. Kalau tadi kan sales occur. Jadi kalau transaksi itu terjadi, tapi kalau akun balance itu exist. Exist itu kan artinya ada. Jadi teman-teman bisa bayangin bedanya ya. Transaksi itu terjadi, bukan ada. Tapi kalau balance atau saldo, itu saldonya ada gitu. Misalnya perusahaan bilang utangnya 1 juta. Ya kita cek dulu, ada nggak surat utangnya 1 juta gitu. Itu artinya kan ada ya. Makanya namanya existence. Tapi secara pengertian ya sama kayak occurrence, yang dicatat itu ada gitu. Amounts included exist. Nah yang kedua completeness. Ini sama. Pengertiannya sama persis. Artinya adalah existing amounts are included. Jadi ketika kita ngecek ke bank 1 juta. Kita cek di laporan perusahaan 1 juta juga nggak? Jangan-jangan enggak gitu. Jadi kebalik ya. Sama. Kalau ini Z2A, kita cek dari catatan ke transaksi atau ke akunnya, ke balance. Kalau ini dari A ke Z ngeceknya. Ya, misalnya ada utang, dia punya utang jangka pendek, jangka panjang, dia catat nggak semuanya? Jangan-jangan yang dia catat jangka pendek doang, jangka panjang enggak. Padahal kalau completeness, semua utang harus dicatat, mau jangka pendek, jangka panjang, udah jatuh tempo gitu kan. Yang belum jatuh tempo itu semua harus dicatat. Itu udah complete atau belum. Kemudian yang ketiga sama accuracy. Ini sama juga pengertiannya ya, jadi nggak usah dijelasin lagi. Artinya adalah dia nyatetnya akurat nggak, bener nggak gitu. Classification juga sama ya persis. Misalnya tadi utang, dia harus bedain jangka pendek, jangka panjang, bener nggak nyatetnya? Karena kalau ketukar fatal ya. Karena kan jangka pendek itu kurang dari setahun, jangka panjang lebih dari setahun. Kemudian akan ngaruh ke bunganya juga nanti. Cut off ini sama dengan timing tadi kalau di transaksi. Jadi dia catat di periode yang benar nggak asetnya. Misalnya piutangnya harusnya tahun ini, dia catat nggak di tahun ini? Jangan-jangan supaya kecil atau supaya asetnya gede, malah dia catat piutang tahun lalu ke tahun ini kayak gitu. Jadi dilihat proper nggak periodnya ya pencatatannya. Kemudian ada lagi nih baru nih yang tadi nggak ada, detail tie-in namanya. Kalau tadi namanya posting and summarization, kalau di sini namanya detail tie-in. Artinya dia nge-link gitu ya. Account balance agree with master file amount with the general ledger. Artinya yang ada di balance sheet itu sama dengan yang dicatat di GL, sama dengan yang di jurnal. Jadi antara jurnal itu nge-link ke GL nge-link ke TB nge-link ke balance sheet gitu ya. Ini sebenarnya mirip sama posting and summarization ya. Tie-in itu artinya jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di file A, sama dengan di file B, sama dengan di file C. Itu bisa recon. Kemudian ini juga baru nih 2 tujuan audit terkait balance. Ada realizable value dan ada rights and obligation. Kalau realizable value ini aset yang dicatat sesuai dengan realizable value-nya. Ini terutama kalau nyatet AR ya teman-teman. Jadi kalau nyatet AR kan kita harus catat per net NRV-nya ya, yaitu dikurangi yang tak tertagih. Jadi harus berapa yang akan kita terima lah yang kita catat gitu ya. Aset itu harus catat seperti itu. Jadi jangan ketinggian nih piutang, ternyata pada nggak bisa bayar customer. Jadi harus dicatat setelah dikurangi pencadangan piutang tidak tertagih. Itu maksudnya realizable value. Kalau right and obligation, nah ini terkait aset lagi, bahwa asetnya harus dimiliki. Jadi misalnya gini, dia nyatet gedung, mobil, tanah senilai 5M. Cek dulu ada nggak surat-suratnya, BPKB-nya, hak miliknya. Karena kalau nggak, berarti dia nggak punya hak atas aset-aset yang dia catat itu gitu. Jadi auditor harus cek sampai ke situ teman-teman. Ketika si klien nyatet asetnya triliunan, MM-an, cek buktinya. Mana buktinya kamu punya tanah ini, mana buktinya kamu punya kepemilikan mobil direktur ini, kayak gitu ya. Nah ini adalah tadi contohnya. Ini
dia terkait inventory. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, misalnya existence inventory, completeness inventory itu gimana, right and obligation-nya, detail tie-in, ini bisa teman-teman baca sendiri ya.